Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada video beredar terbaru dari Prof Mahfud MD ya. Kali ini Prof membongkar sifat asli Pak Jokowi yang ini bisa membuat para pembenci Pak Jokowi kagum. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Sekarang masyarakat kita itu, oleh sebab itu ya kalau Pak Jokowi mau bagus sekali, dan apalagi 3 bulan sisa. Saya percaya Pak Jokowi punya potensi moral dan moral untuk melakukan itu. Karena saya pernah bekerja dengan Pak Jokowi, bahkan dia pernah mendesak diundangkannya undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal. Itu kan Pak Jokowi serius, sampai 2 kali bikin surat gitu, serius. Sampai terakhir tuh sebelum saya meninggalkan kabinet, Pak Mahfud, kalau ini nanti ditolak lagi, biar enggak jalan, kita buat perpu aja gitu. Artinya dia punya kemauan untuk memperbaiki. Ini Pak Jokowi ini, saya enggak tahu perkembangan sekarang ya, sesudah saya pergi. Tapi begitu terakhir saya dipanggil, Pak Mahfud, nanti sekarang buat dulu ke DPR. Nanti kalau tidak jalan lagi, kita buat perpu. Artinya kalau bicara momentum yang seperti Pak Mahfud sampaikan di awal tadi, momentum sekarang memungkinkan ya, di akhir-akhir pemerintahan ada upaya yang signifikan. Mengubah undang-undang tuh kalau mau sehari jadi. Apalagi parpol-parpol sekarang kan rata-rata semua di bawah Pak Jokowi, mengikuti arahan Pak Jokowi kan bisa dilakukan itu ya. Nanti kan yang menggunakan berpartner dengan KPK ini adalah Pak Prabowo, Pak. Yang melantik Pak Prabowo. Yang melantik Pak Prabowo. Nah, menurut Bapak? Kepresnya Pak Prabowo udah pasti. Cuma yang nyeleksi siapa itu kan berproses. Mungkin sebelum Pak Prabowo jadi sudah jadi kan, sudah harus selesai. Tapi nanti yang menandatangani kan tetap Pak Prabowo. Sebagai presiden nanti, apakah menurut Pak Mahfud, Pak Prabowo itu happy bekerja dengan KPK yang tangguh? Ya, saya tidak akan mendahului. Saya kenal dekat dengan Pak Prabowo. Kalau diskusi-diskusi itu, komitmennya untuk pemberantasan korupsi itu cukup kuat. Sejak dari dulu Pilpres tahun 2014, dan juga ketika saya bekerja sama sebagai Menko Polhukam dan Menhan. Bagus komitmennya, sehingga mudah-mudahan beliau sadar bahwa taruhlah kemarin ada kerjasama, komitmen-komitmen politik karena Pilpres untuk dapat dukungan, itu biasa dalam politik. Tapi begitu jadi presiden, ada prinsip-prinsip yang saya yakini dia pegang. Karena dia itu kan seorang TNI. TNI itu biasanya konsisten, nasionalis kan gitu kan. Biasanya kan, Sabta Marganya itu sangat kuat selalu diucapkan. Pancasila dan UUD 45-nya sangat kencang diucapkan. Nah, begitu juga sikapnya. Gitu. Menurut saya bisa, dan kita berdoa lah mudah-mudahan Pak Prabowo nanti bisa menjadikan momentum lah untuk memperbaiki KPK. Dalam catatan saya, Pak Mahfud, kaitannya dengan pemberantasan korupsi ini, Pak Prabowo pada saat paparan sebagai capres di KPK pada tanggal 17 Januari 2024, beliau itu mengatakan bahwa punya 2 pendekatan dalam penanganan korupsi. Satu menggunakan pendekatan sistemik, yang kedua bicara tentang pendekatan kehendak politik atau political will. Juga pada kesempatan lain, Pak Prabowo juga pada 25 Maret 2024 mengatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan kompromi dengan korupsi. Nah, menurut Pak Mahfud, apakah dugaan Bapak tadi itu bahwa Pak Prabowo akan melakukan itu dengan pernyataan seperti sekarang itu nanti bisa terbukti ya? Iya, gini. Janji seperti itu bukan hanya musim kampanye kemarin. Bukan sebelum-sebelumnya presiden tahun 2014 juga kan itu kampanyenya. 2019 dia mengatakan negara ini akan hancur loh, akan bubar loh tahun 2030 kan gitu kan? Ya. Negaranya kan hancur 2030 kalau masih kayak gini. Banyak korupsi, banyak apa gitu. Itu kan pernyataan Pak Prabowo yang kemudian diserang banyak orang karena itu diambil oleh novelnya P.W. Singer kan? Ya, P.W. Singer. Ghost Street judul bukunya itu. Tapi waktu itu di ALC saya bilang Pak Prabowo tuh bener. Orang lain nyerang semua itu kan novel, itu karangan. Saya bilang di ALC, itu novel karangan tidak benar, tapi substansi pernyataan Pak Prabowo benar. Indonesia ini bisa bubar kapan saja, nggak usah nunggu 2030 kalau penegakan hukumnya ugal-ugalan. Saya bilang begitu waktu itu. Dan komitmen itu masih berlanjut ketika saya ada di
Polhukam bersama Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo tahu, saya tahu tidak mudah menghadapi itu, harus pilih-pilih yang risikonya tidak akan membakar Indonesia, kan gitu kan. Kita tahulah bagaimana kemanfaatan hukum, bukan hanya kepastian dan keadilan, tapi kemanfaatan hukum. Sehingga kalau kita bekerja juga terukur, ini yang harus ditindak, batas tindakannya sampai di sana dan seterusnya, ya kita tahu. Karena di dalam hukum itu ada 3 prinsip atau 3 tujuan atau 3 fungsi hukum itu. Ya, untuk kepastian, karena pasti aturannya ini harus ditegakkan, tapi belum tentu pasti itu adil. Maka untuk keadilan, tapi pasti adil belum tentu bermanfaat. Kita kemanfaatan itu untuk siapa? Untuk bangsa dan negara. Yang jangan sampai meruntuhkan negara, menyebabkan pemerintahan runtuh, rakyat chaos, anarkis dan sebagainya. Itu juga prinsip dalam penegakan hukum harus begitu, memperhatikan kemanfaatan. Kalau menegakkan dengan cara ini, sampai di mana nih akibatnya? Maka kalau dalam di TNI itu ada kan istilah kirka ya. Kirka itu perkiraan keadaan. Kalau saya melakukan itu akan terjadi keadaan seperti ini nih. Nah, itu kita ukur juga dalam penegakan hukum, tidak sembarang juga nabrak-nabrak gitu. Ya, keyakinan Bapak terhadap Prabowo sih bisa diterima, tetapi kan logika umumnya Pak, biasanya pemimpin itu termasuk presiden, dia tidak ingin terlalu diawasin atau misalnya diplototin untuk urusan korupsi Pak. Bisa juga begitu kan pilihannya? Iya, bisa dibangun saling pengertian kan. Hal-hal mana yang Anda tidak boleh berlebihan kan begitu juga. Tapi hal-hal mana presiden perlu tindakan tegas dari KPK kan gitu kan. KPK-nya kan presiden kan juga butuh loh, kalau presiden ingin baik kerjanya, tentu ingin dia ya KPK yang kuat, yang tegas, karena membantu dia pasti. Ya kan? Enak. Dulu ya Pak, saya bekerja dengan banyak presiden. Pak SBY itu kalau merawat KPK, saya salut itu. Kalau ada apa-apa dengan KPK, dia lindungi itu. Saya tahu sampai mengeluarkan. Zaman Bapak menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya Ketua Mahkamah Konstitusi. Gitu. Termasuk ketika KPK 2 orang itu akan ditangkap. Bibit sama Trianto. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Yang dibilang Prof Mahfud MD ya, sepertinya Prof udah mulai udah mulai seperti Prof yang dulu lagi gitu ya. Tidak disetir-setir lagi ya kan. Udah enak nengoknya sekarang ya kan. Wah, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.